Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas UTPS Abdul Razak, NPMG 1C024023. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan material kayu. Dumonau Haq 1976 menjelaskan bahwa kayu merupakan hasil hutan dari sumber kekayaan alam, merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai kemajuan teknologi. Adapun untuk material kayu, pengertian material kayu merupakan suatu bahan mentah yang didapat dari pengolahan pohon-pohon yang terdapat di hutan. Kayu dapat menjadi bahan utama pembuatan mebel, bahkan dapat menjadi bahan utama dalam konstruksi suatu bangunan. Kayu merupakan bahan yang serbaguna, dapat digunakan hampir di segala bidang konstruksi. Sifat material kayu. Fisik kayu yaitu tidak hantar listrik, tidak hantar panas, dan berat jenisnya 0,35 sampai 0,85 gram cm3. Sifat kimianya tidak mudah karat. Sifat mekaniknya ulet dan keras, dan sifat teknologinya mudah ditempa. Balok susun papan kayu. Dengan paku pada balok kayu dengan tampang berbentuk persegi panjang, hanyalah serat-serat tepi atas dan bawah saja dibebani tegangan-tegangan besar, sedangkan serat-serat di sebelah dalam tegangannya semakin kecil. Bisa diambil kesimpulan bahwa balok kayu semacam itu dinilai tidak hemat. Menurut Hiryo Martono 1976, pengurangan bahan kayu dengan memilih balok satu atau balok dengan tampang berbentuk pipa belum tentu berarti penghematan, sebab pengurangan bahan kayu itu disertai dengan penambahan tenaga kerja dan pemakaian paku yang banyak. Penggunaan paku pada kayu. Penggunaan paku pada profil harus memperhatikan jarak pemasangan setiap paku. Bila dari perhitungan menggunakan satu baris paku, maka jarak pemasangan memanjang antara paku harus melebihi dari 10 dari diameter paku. Apabila menggunakan dua baris paku, maka jarak memanjang antar paku harus melebihi 15 diameter paku. Jumlah paku yang diperlukan tidak perlu dihitung, melainkan seperlunya saja, asal tidak menyimpang dari peraturan konstruksi paku. Perhitungan jumlah paku yang menghubungkan badah dan sayap didasarkan atas tegangan geser pada kampu sambungan antara badan dan sayap pada kampu ini. Tegangan itu lebih kecil daripada tegangan pada garis netral. Maka dalam rumus di atas, S harus digantikan dengan SS, di mana gaya lintang perletakan dikalikan dengan momen statis menjadi momen statik bagian sayap terhadap garis netral. Tetapi tegangan geser itu sendiri yang dipengaruhi oleh lebar bagian badan tidak mempunyai arti bagian kekuatan paku. Kesimpulan, kayu memiliki sifat-sifat fisik yang harus diperhatikan, yaitu berat dan berat jenis, keawetan, warna, tekstur, arah serat, kesan raba, bau dan rasa, nilai dekoratif, higroskopis, sifat kayu terhadap suara, daya hantar panas, dan daya hantar listrik. Saya Dimas UTPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian metal. Metal adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat kuat, liat, keras, dan energi panas. Logam dan untuk mendapatkannya dengan cara penambangan. Pembagian metal. 1. Berdasarkan struktur kristal. Logam besi (perum), logam non besi (non-ferrous). 2. Berdasarkan sifat fisik. Logam berharga, logam ringan, logam berat. 3. Berdasarkan sifat mekanik. Logam keras, logam paduan. 4. Berdasarkan proses pengolahan. Logam biasa dan logam khusus. Pengolahan metal. Metal adalah serangkaian proses yang digunakan untuk mengubah biji logam menjadi logam murni atau produk logam dengan kualitas tertentu. 1. Pengeserakan biji. 2. Penghancuran dan penggilingan. 3. Konsentrasi. 4. Pelindian. 5. Pemurnian. 6. Peleburan. 7. Pengecoran. 8. Pengolahan lanjutan. Contoh barang peralatan yang diolah dari metal. 1. Peralatan dapur, contohnya panci, wajan.
2. Alat-alat bangunan, contohnya paku, baja, dan besi. 3. Peralatan mesin, contohnya alat berat dan mesin industri. Kesimpulan dari material metal. Metal adalah bahan yang memiliki berbagai aplikasi penting dalam kehidupan sehari-hari dan industri karena sifat-sifatnya yang unik seperti kekuatan, daya tahan, dan konduktivitas. Perkenalkan, nama saya Satria Higi Musaki dari Prodi Teknik Mesin dengan NPM G1C 024087. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komposit. Material komposit merupakan material yang terbentuk dari kombinasi antara dua atau lebih material pembentuknya melalui pencampuran yang tidak homogen, di mana sifat mekanik dari masing-masing material pembentuknya berbeda. Material komposit memiliki sifat mekanik yang lebih bagus daripada logam, memiliki kekuatan bisa diatur yang tinggi, memiliki kekuatan lelah yang baik, memiliki kekuatan jenis atau strike modulus yang lebih tinggi daripada logam, tahan korosi, memiliki sifat isolator panas dan suara, serta dapat dijadikan sebagai penghambat listrik yang baik dan dapat juga digunakan untuk menambal kerusakan akibat pembebanan dan korosi. Pembagian komposit dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komposit partikel. Komposit partikel adalah produk yang dihasilkan dengan cara menempatkan komposit serat. Komposit serat merupakan jenis komposit partikel-partikel dan langsung yang menggunakan serat mengikatnya dengan suatu material bersamaan dengan satu atau lebih unsur-unsur perlakuan seperti tekanan, panas, kelembapan, katalisator, dan lain sebagainya. Yang kedua, komposit serat. Komposit serat merupakan jenis komposit partikel-partikel dan langsung yang menggunakan serat mengikatnya dengan satu matriks bersamaan dengan satu atau lebih unsur-unsur perlakuan seperti tekanan, panas, kelembapan, katalisator, dan lain-lain sebagainya. Sebagai penguat atau komposit yang terdiri dari fiber dan matriks sebagai pengikat. Komposit yang terdiri dari satu lamina atau satu lapisan yang menggunakan penguat berupa serat atau fiber. Komposit adalah bahan baru yang dihasilkan dengan menggabungkan dua atau lebih bahan dan dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda. Komposit memiliki banyak keunggulan dibandingkan bahan konvensional seperti kekuatan. Komposit memiliki kekuatan yang dapat diatur, kekuatan lelah yang baik, dan kekuatan jenis yang lebih tinggi daripada logam. Berat. Komposit lebih ringan daripada bahan konvensional. Ketahanan. Komposit tahan korosi dan tahan terhadap keausan. Proses pengolahan komposit. Yang pertama, komposit termoplastik. Serat polimer dicampur dengan serat penguat dan dipanaskan dalam cetakan agar polimer meleleh dan membentuk matriks. Yang kedua, overmolding. Senyawa termoplastik yang berisi serat pendek disuntikan di prepreg termoplastik dalam satu cetakan. Yang ketiga, perform serat atau kain. Perform serat atau kain ditempatkan dalam cetakan yang dipanaskan, lalu resin reaktif dicampur dan disuntikan ke dalam cetakan di bawah tekanan. Tekanan dipertahankan sampai resin mengeras dan bagiannya dihilangkan. Yang keempat, penempatan pita otomatis. Lengan robot dikontrol secara aktif untuk menempatkan pita prepreg resin, serat atau polimer di atas cetakan
Lalu tekanan dan panas diterapkan untuk konsolidasi serat dan mengeras resin. Curik. Yang kelima, curik. Komposit diperlakukan dengan panas atau polimerisasi untuk mengubah resin agar menjadi daya ikat yang tinggi dengan serat pada saat komposit telah padat. Yang keenam, hand layup. Metode pembentukan terbuka yang paling sederhana dan tertua yang cocok untuk komponen berukuran besar. Praprek. Yang ketujuh, praprek. Opsi pembuatan yang dibungkus dengan mandret untuk komponen berkinerja lebih tinggi yang menggunakan serat karbon dan epoksi. Ini menghasilkan struktur tubular yang lebih ringan dan kaku, tapi lebih mahal dalam hal tenaga kerja dan materi. Contoh barang dari bahan komposit. Yang pertama, pesawat terbang Boeing 787. Komposit digunakan dalam pesawat terbang untuk membuat pesawat lebih ringan sambil tetap menjaga kekuatannya. Komposit juga dapat menjaga korosi. Contoh yang kedua, komposit matriks karbon. Komposit matriks karbon terdiri dari serat karbon dalam matriks berbasis karbon. Kombinasi ini menghasilkan material yang sangat kuat dan ringan dan tahan terhadap suhu tinggi. Komposit karbon-karbon sering digunakan dalam struktur kedirgataraan seperti rem pesawat, kerucut hidung, dan pelindung panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Irawan dari Prodi Teknik Mesin dengan NPM G1C02 4089. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu polimer. Yang pertama, apa itu polimer atau pengertian polimer? Polimer adalah molekul panjang yang mengandung rantai atom yang dihubungkan oleh ikatan kovalen yang terbentuk selama polimerisasi. Lanjut, yang kedua adalah pembagian kelompok dari polimer. Pada pengelompokan berdasarkan asal, polimer dibagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer sintetis. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang ditemukan di alam yang berasal dari organisme hidup. Sifat-sifat polimer adalah alam kurang menguntungkan. Misalnya karet alam terkadang cepat rusak, tidak elastis, dan beriak. Hal ini dapat terjadi karena karet alam tidak tahan terhadap bensin atau minyak tanah yang terkena udara dalam jangka waktu yang lama. Sebagai contoh lainnya, sutra dan wol adalah senyawa protein yang memberikan makanan bakteri, sehingga wol dan sutra cepat rusak. Pada umumnya, polimer alam bersifat hidrofilik, dalam kurung seperti air, sulit dicairkan dan sulit dicetak. Lanjut, polimer sintetis. Polimer sintetis atau polimer buatan adalah polimer yang tidak ada di alam dan harus dibuat oleh manusia. Sampai saat ini, para ahli kimia polimer telah melakukan penelitian terhadap struktur molekul alami untuk mengembangkan polimer sintetis. Dari hasil penelitian ini, polimer sintetis yang dihasilkan dapat direkayasa sesuai dengan sifat-sifatnya, seperti suhu tinggi, rendahnya titik lele, elastisitas, dan kekuatan, serta ketahanan terhadap zat kimia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan polimer sintetis yang berkinerja seperti yang diharapkan. Lanjut, yang ketiga, sifat polimer. Apa saja sifat-sifat polimer? Polimer menjadi salah satu bahan yang paling sering digunakan untuk membuat berbagai peralatan serta dipilih oleh banyak orang karena memiliki beberapa sifat. Sebagai berikut sifat-sifat yang ingin dimiliki oleh beberapa orang.
Rasio volume yang kecil membuat bobotnya lebih ringan sehingga mudah untuk dibawa atau dipindahkan. Polimer memiliki sifat elastis sehingga tidak mudah rusak, bersifat isolator atau tahan panas serta listrik. Tahan terhadap korosi, tidak seperti bahan logam. Gaya antar molekul yang ada pada strukturnya membuat lebih kuat dan sulit meleleh. Apa itu proses polimerisasi atau proses polimer? Polimerisasi adalah suatu proses di mana molekul yang relatif kecil disebut sebagai monomer menyatu secara kimiawi dan membentuk rantai atau struktur molekul yang lebih kompleks menjadi polimer. Jumlah tipe monomer pada proses polimerisasi akan menentukan jenis polimer yang dihasilkan. Setidaknya dibutuhkan 100 gabungan monomer untuk membuat suatu produksi polimerisasi yang memiliki sifat-sifat fisik tertentu. Misalnya elastis, padat, atau berserat. Hal tersebut yang membedakan polimer dengan zat atau material lainnya yang terbentuk dari molekul yang lebih kecil dan sederhana. Ikatan kovalen yang stabil antara monomer dalam proses polimerisasi menjadikan proses tersebut berbeda dengan proses kimiawi lainnya, seperti kristalisasi. Pada proses kristalisasi, molekul dalam jumlah besar berkumpul atau menyatu dan dalam mempengaruhi gaya antar molekul yang lemah. Yang kelima, contoh barang polimer. Polimer merupakan salah satu bahan yang mudah dibentuk dan telah banyak digunakan di berbagai belahan negara di dunia dalam bentuk benda untuk keperluan sehari-hari. Berikut adalah contoh barang bahan dari polimer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 1. Botol kecap, 2. Botol minum, 3. Tali, 4. Karpet, 5. Pipa, 6. Kantong plastik, 7. mainan anak, 8. Styrofoam, 9. ember, 10. busa. Itulah contoh-contoh barang polimer yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.